Halo sahabat bola sekalian, Persib Bandung punya misi untuk berprestasi di Asia. Semua kualitas berusaha mereka tingkatkan. Lagi-lagi saat ini kita dikejutkan dengan rumor transfer yang beredar. Yang rumor transfer kali ini bisa dibilang sangat menarik buat kita ikuti perkembangannya. Karena kalau rumor transfer yang berasal dari media dalam negeri, apalagi media-media kecil yang gak kredibel, mungkin rasanya kurang greget. Karena di zaman sekarang siapapun bisa bikin rumor transfer. Dan kemungkinan mereka cuma bikin rumor buat nyari engagement tanpa adanya kebenaran pasti. Nah, sedangkan yang bakal kita bahas sekarang informasinya bersumber langsung dari negara asal kompetisi yang diikuti oleh pemain tersebut. Artinya minim kemungkinan untuk orang yang menyebarkan informasinya cuma pengen tenar sesaat. Kemungkinan informasi yang dia bagikan punya persentase kebenaran yang cukup besar. Dan rumor kali ini berkaitan dengan Persib Bandung. Pemain yang dirumorkan adalah pemain asing, posisinya striker, mukanya cukup sangar, plus paling pentingnya punya statistik gol dan assist yang cukup mengesankan. Ditambah lagi, dia udah punya pengalaman main di kompetisi Asia Tenggara. Harusnya sih itu jadi nilai plus buat dia nantinya bisa bersinar bareng Persib. Maka dari itu, karena striker ini dirasa cukup menjanjikan, kita mau ajak kalian buat bahas striker yang dimaksud. Siapa striker tersebut, pengalamannya gimana, kualitasnya gimana, dan bagaimana kemungkinan kecocokan dirinya dengan Persib. Semua bakal kita bahas di sini. Pokoknya buat kalian yang nggak mau ketinggalan informasi seputar transfer pemain, wajib banget simak video ini sampai akhir. Bareng gua Jirni Fatoni, langsung aja kita bahas biar gak gitu-gitu doang. Tahu sepak bola. Oke, langsung aja. Pemain yang jadi bahasan kita kali ini bernama Aydin Mujagic. Dia merupakan pemain berkebangsaan Bosnia-Herzegovina, satu negara dengan calon pemain Persib lainnya Luka Menalo. Artinya dengan adanya kesamaan negara di antara beberapa pemain asing Persib, harusnya itu bisa jadi nilai plus untuk mereka. Karena dengan adanya rekan senegara, itu bisa bantu proses adaptasi pemain tersebut supaya berjalan dengan lebih lancar. Kayak ibaratnya biar dia nggak ngerasa sendiri banget. Dengan adanya rekan senegara, tentu itu bisa bikin pemain tersebut ngerasa lebih nyaman. Untuk usianya masih cukup ideal, yaitu 28 tahun. Artinya pemain ini memang lagi ada dalam usia matangnya. Dan untuk saat ini, dia baru aja habis kontrak pada tanggal 31 Mei kemarin bareng klub raksasa asal Malaysia, Johor Darul Ta'zim. Dengan historinya yang dia pernah membela JDT, yang kita semua tahu kualitas JDT gimana, rasanya udah agak sedikit kebayang juga sama kita semua tentang gimana kualitas pemain ini kalau pemain tersebut bisa sampai direkrut dan jadi kepercayaan buat JDT. Tapi, karirnya di JDT sebenarnya itu gak sepenuhnya jadi jaminan kalau pemain tersebut adalah pemain yang benar-benar berkualitas. Karena kalau kita lihat pengalamannya ke belakang, sebenarnya Aydin Mujagic ini adalah pemain dengan CV yang biasa aja. Sebelum gabung ke JDT, dia lebih dulu mampir setengah musim ke klub Malaysia lainnya, yaitu Sabah FA, klub lamanya Sadil Ramdhani sebelum gabung ke Persib, dan sebelum menginjakan kakinya ke Malaysia, Aydin Mujagic juga lebih banyak berkarir di kompetisi kasta kedua Liga Bosnia dan Liga Kroasia. Jadi bukan kompetisi tertingginya kayak Luka Menalo. Bahkan yang lebih uniknya lagi, ini kita dapat fakta bahwa Aydin Mujagic pernah selama setengah musim, tepatnya di musim 2019-2020, main di klub asal Swiss, tapi di kompetisi kasta kelima. Bayangin Pak, kasta kelima Liga Swiss. Mungkin itu levelnya cuma semi-profesional atau bahkan amatir, tapi ya itu cuma setengah musim. Setelah itu memang dia konsisten main di Liga 2 Bosnia dan Kroasia. Nah, walaupun secara pengalaman, pemain ini gak punya pengalaman yang mewah banget. Dia gak main di kompetisi kasta tertinggi negaranya, gak pernah juga main di kompetisi level tinggi Eropa. Tapi ada satu jaminan yang bikin pemain ini bisa bagus dari segi kualitas, yaitu statistik yang dimilikinya. Jadi, kalau kita lihat statistiknya selama karir profesionalnya, khususnya dalam 5 atau 6 musim terakhir, Aydin Mujagic jadi pemain yang cukup subur atau produktif. Karena dia sering banget cetak gol di setiap musimnya, bahkan jumlah gol yang dicetaknya itu bisa dibilang cukup sebanding dengan jumlah match yang dia mainkan. Contohnya aja, di musim kemarin di JDT, dia emang gak banyak mencatatkan penampilan. Dari setengah musim, dia cuma main sebanyak 9 kali. Tapi dari 9 pertandingan itu, dia berhasil nyetak 7 gol dan 4 assist. Itu selama setengah musim. Kalau ditambah setengah musimnya lagi ketika dia main di Sabah, dia main 22 pertandingan dan berhasil nyetak 18 gol, 2 assist. Artinya kalau di total statistiknya selama satu musim di Liga Malaysia, dia berhasil mencatatkan 31 pertandingan dengan torehan 25 gol dan 6 assist.
statistik yang bisa dibilang cukup luar biasa. Artinya statistik tersebut memang jadi jaminan bahwa sebenarnya Aidin Mulyayik punya kualitas yang layak buat bersaing di Liga Indonesia bahkan Asia. Apalagi dengan pengalamannya yang pernah main di JDT dan Sabah, maka itu jadi nilai plus karena Aidin Mulyayik udah beradaptasi. Dia udah tahu gimana kultur sepak bola yang ada di Asia, khususnya Asia Tenggara. Nah, sekarang kita bahas beritanya. Dari mana sih sumber informasi ini berasal? Seperti yang tadi kita bilang di awal, bahwa sumber informasi ini awalnya berasal dari jurnalis negara asal kompetisi klub yang dibela oleh Aidin Mulyayik, yaitu Malaysia. Tepatnya salah satu sport jurnalis media besar Malaysia, Astro Arena, bernama Zulhelmi Azam. Dia bilang bahwa Aidin Mulyayik ini jadi salah satu transfer panas yang saat ini terjadi di sana. Katanya, Persib Bandung jadi klub terdepan yang memimpin perburuan Aidin Mulyayik, tapi perburuan yang dilakukan ini dipastikan gak berjalan dengan normal. Karena nyatanya mereka harus mendapatkan persaingan dari salah satu klub Liga Malaysia yang di musim kemarin jadi runner-up, yaitu Kuching City. Nah, artinya situasinya saat ini Persib masih dalam tahap negosiasi dengan Aidin Mulyayik, belum ada kesepakatan resmi. Bahkan usaha yang Persib lakukan juga tentunya harus lebih keras, karena pastinya mereka harus bersaing dalam memberikan tawaran dengan Kuching City. Yang memang Kuching City ini walaupun reputasinya nggak sebesar Persib, tapi karena mereka di musim kemarin jadi runner-up, artinya mereka dapat jatah buat main di kompetisi Asia musim depan. Maka situasi tersebut bikin posisi Persib dan Kuching City ada di tingkatan yang nggak beda jauh untuk Aidin Mulyayik pertimbangkan. Dan kalau kita analisis apakah pemain ini cocok buat Persib, sebenarnya kalau kita lihat dari segi permainannya, kalian jangan berharap bahwa pemain ini adalah pemain yang skillful, punya kecepatan, jago dribbling. Enggak. Kalau kalian punya pemikiran atau ekspektasi kayak gitu, harus dibuang jauh-jauh. Karena faktanya Aidin Mulyayik adalah tipe striker nomor 9 banget. Mainnya simple, gak banyak dribbling, tapi pergerakannya cukup efektif, terutama dalam hal positioning. Kemudian dia juga bisa sangat terlibat aktif dalam permainan, bisa jadi wall player, sering banget ngasih passing kunci, dan ketika ada kesempatan buat finishing, dia juga jadi pemain yang gak ragu buat ngelakuin finishing. Dengan jumlah gol yang dicetaknya, itu jadi bukti kalau pemain ini adalah pemain yang cukup oke dalam hal finishing. Sederhananya, kalau kita umpamakan, gaya main dari Aidin Mulyayik ini sebenarnya mirip-mirip Andrew Yung. Maka sebenarnya jika nanti Aidin Mulyayik gabung ke Persib, itu jadi pertanyaan juga bagaimana nasib Andrew Yung. Apakah bakal tetap bertahan di Persib? Apakah nantinya Persib punya dua striker yang karakternya sama? Atau justru ada opsi lain yang justru diambil oleh Andrew Yung? Tapi, kalau kita lihat kemungkinannya sangat kecil buat Andrew Yung pergi dari Persib, karena kontraknya di Persib masih ada 1 musim lagi. Kemudian secara kontribusi juga dia punya peran yang sangat besar buat Persib. Musim kemarin dia jadi top skor Persib, 16 gol di musim pertamanya. Jelas itu jadi statistik yang sangat baik. Dan kalau Persib menyiapkan Aidin Mulyayik sebagai pengganti Andrew Yung, tentu risikonya sangat besar. Karena mereka ngeganti pemain yang udah terbukti berkualitas dengan pemain yang belum tentu hasilnya bisa sama baiknya kayak Andrew Yung. Jadi memang kemungkinan paling masuk akalnya adalah nantinya Persib punya 2 striker yang punya karakter sama. Tujuan utamanya yang gue lihat sih ya, memang untuk menambah kedalaman squad. Karena Persib kan bakal main di 4 kompetisi, maka mereka memang butuh lebih banyak striker supaya bisa melakukan rotasi dengan baik. Dan dengan kualitas Andrew Yung yang terbukti efektif di musim kemarin, itu memang jadi alasan untuk Persib mencari striker yang karakternya sama. Karena saat ini juga situasinya memang Persib punya banyak penyuplai bola yang bagus dari lini tengah maupun winger. Maka itu memang jadi alasan untuk mereka lebih memilih striker yang berkarakter mainnya simple tapi efektif. Pokoknya yang paling penting strikernya harus bisa positioning, bisa terlibat dalam ball playing game, dan finishingnya efektif. Karena semua itu dimiliki oleh Aidin Mulyayik, maka memang ada kemungkinan besar untuk dirinya jadi andalan di lini depan Persib. Ditambah lagi faktor lainnya adalah karena kewarganegaraan Aidin Mulyayik yang berasal dari Bosnia. Itu jadi nilai plus khususnya buat tim kepelatihan Persib yang saat ini berasal dari Kroasia. Karena Bosnia dan Kroasia itu bisa dibilang serumpun dan tetanggaan. Ibaratnya kayak Indonesia dan Malaysia. Alhasil itu memang jadi alasan terbesar juga buat Igor Tolic nantinya ngasih kepercayaan sama Aidin Mulyayik. Plus dengan pengalamannya yang pernah main di Liga Malaysia, itu jadi nilai plus-plus lagi. Artinya Aidin Mulyayik gak perlu banyak melakukan adaptasi, baik itu dari segi kultur kompetisi, ataupun dari segi iklim, cuaca, budaya, bahasa, karena dia sebelumnya udah lebih dulu melakukan adaptasi tersebut di Liga Malaysia.
Jadi itu penjelasan terkait Aidin Mulyayik. Tentunya gak mudah usaha yang harus dilakukan Persib buat mengamankan pemain ini. Tadi juga kita udah bahas kualitasnya gimana. Yang kualitas tersebut harusnya ada kemungkinan untuk dirinya nanti bisa bersinar bersama Persib Bandung. Sekarang kalau pendapat kalian gimana? Menurut kalian dengan semua hal yang dimiliki Aidin Mulyayik, apakah dia pemain yang cocok buat Persib? Mari kita diskusi di kolom komentar. Gua rasa cukup sekian untuk video kali ini. Like dan subscribe dan jangan lupa. Terima kasih. Gua Jidan Fatoni. Sampai jumpa di video berikutnya. See ya!